Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfareza Rinaldi, Zara Ninurusna, Ridwan Maulana, dan Nadia Wulandari. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang prasangka sosial. Pengertian prasangka sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasangka adalah pendapat atau sikap yang berlandaskan emosi sehingga tidak terbuka terhadap alasan yang berlawanan dengan apa yang diyakini. Selain itu, prasangka juga dapat diartikan sebagai suatu sikap dalam mengambil sebuah keputusan tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dalam istilah psikologi sosial, prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan ras, atau kebudayaan yang berlainan dengan kelompoknya. Prasangka sosial terdiri atas attitude-attitude sosial yang bersifat negatif terhadap golongan lain. Stereotip dan diskriminasi. Stereotip merupakan sebuah atau kepercayaan atau asosiasi yang mengingatkan sekelompok orang dengan sifat tertentu, karakteristik tertentu dalam kurung Kasin et al. 2008. Meskipun stereotip itu tidak akurat, namun stereotip berlaku sangat universal dan sangat dialami sehingga tampaknya hampir merupakan bagian esensial dari kondisi manusia. Diskriminasi menyangkut perilaku, khususnya perilaku negatif yang ditunjukkan kepada orang-orang karena anggotanya dalam sekelompok tertentu. Dalam kurung Kasin et al. 2011, terdapat beberapa bentuk diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Nah, berikutnya ada sumber prasangka. Jadi, menurut Byron dan Byron pada tahun 2004, mereka menyebutkan bahwa ada beberapa sumber prasangka sosial yang menjadi terbentuknya suatu prasangka itu sendiri. Nah, jadi yang pertama itu ada konflik antara kelompok secara langsung yang berakar dari kompetensi langsung untuk memperoleh sumber daya yang berharga dan terbatas. Lalu yang kedua itu ada kategori sosial dengan kecenderungan membagi dunia sosial ke dalam dua kategori yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada in-group dan yang kedua ada out-group. Yang ketiga itu ada pengalaman belajar di masa awal melalui pengalaman langsung menjadi sebuah cara yang sama dari mana sikap yang lain diperoleh. Dan yang terakhir itu ada terdapat beberapa sumber kognisi sosial seperti stereotip, eksplisit, dan empiris yang menunjukkan bagaimana kita berpikir mengenali orang lain, menyimpan dan mengintegrasikan informasi tentang mereka, dan menggunakan informasi untuk menarik kesimpulan tentang mereka atau membuat penilaian sosial. Lalu selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya prasangka sosial. Jadi menurut Ross dalam Gedengan 1981, ia menyebutkan bahwa prasangka sosial dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi khususnya. Nah, hal ini tuh terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Selanjutnya ada Staples 1978. Ia menyebutkan bahwa prasangka sosial tidak hanya berpengaruh pada perilaku orang dewasa, tapi juga berpengaruh pada anak-anak, sehingga dapat membatasi kesempatan anak-anak untuk berkembang menjadi pribadi yang memiliki sikap toleransi terhadap kaum minoritas. Ciri pribadi orang berprasangka. Perkembangan prasangka sosial dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekstern pribadi seseorang, tetapi terdapat pula dari faktor-faktor intern pribadi orang yang mempermudah terbentuknya prasangka sosial pada dirinya. Menurut penelitian beberapa psikolog, terdapat beberapa ciri pribadi orang yang mempermudah bertahannya prasangka sosial pada dirinya. Antara lain beberapa orang yang berciri-ciri tidak toleransi, kurang mengenal akan dirinya sendiri, kurang berdaya cipta, tidak merasa aman, memupuk khayalan-khayalan agresif, dan lain-lain. Selanjutnya, usaha mengurangi prasangka sosial. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah timbulnya prasangka, yaitu yang pertama, melakukan kontak langsung. Yang kedua, mengajarkan pada anak untuk tidak membenci. Yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu dewasa yang dianggap penting oleh anak, dan media massa untuk membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai melalui contoh perilaku yang ditunjukkan atau reinforcement positif. Yang keempat, menyadarkan individu untuk belajar membuat perbedaan tentang individu lain, yaitu belajar mengenal dan memahami individu lain berdasarkan karakteristiknya yang unik, tidak hanya berdasarkan keanggotaan individu tersebut dalam kelompok tertentu. Menurut Warhol dan kawan-kawan, upaya tersebut akan lebih efektif jika dibarengi dengan kebijakan pemerintah melalui penerapan hukum yang menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan pemberian sanksi pada
tindakan diskriminasi baik berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, usia, dan faktor-faktor lainnya.